Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pelatihan dengan tema kebahagiaan otentik. Mungkin teman-teman di sini udah pada dengar tentang kebahagiaan, tapi di sini ada kalimat terakhir nih, ada tentang otentik. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Reza Gisara Aziza. Berikut merupakan CV saya yang belum terlalu lengkap sih, cuman mungkin bisa semakin mengenal saya. Untuk pengalaman organisasi di Paduan Suara Universitas Mercubuana, saya pernah menjabat sebagai Humas, kemudian Ketua dan Pengawas Dewan Pengawas Organisasi dengan latar belakang pendidikan di S1 Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta. Oke, sebelum saya masuk kepada materi yang pertama, saya mau tanya dulu dong ke teman-teman, mungkin ada menurut teman-teman bahagia itu apa dan apa yang bisa membuat teman-teman bahagia? Boleh, saya minta satu orang mungkin, karena waktu juga singkat. Ada? Saya. Ya, silakan. Tadi bahagia itu seperti apa ya, Kak? Menurut saya bahagia itu adalah ketika kita mampu menghargai diri kita, ketika kita merasakan mampu menerima diri kita, sehingga kita mampu bahagia menjalani kehidupan yang memang sudah dipersiapkan gitu. Kemudian apa yang membuat kita bahagia adalah ketika kita mampu bermanfaat bagi orang lain, ketika kita mampu membuat diri kita menerima bagaimana kekurangan dan juga kelebihan diri kita, dan mampu untuk terus melaksanakan aktivitas yang memang apalagi di masa pandemi seperti ini, Kak. Oke, oke, kita lanjut. Makasih ya Kak Sasa atas insight-nya. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. PowerPoint udah keganti belum ya? Oke, udah ya. Oke, untuk pertama kita akan tahu dulu nih definisi tentang kebahagiaan otentik. Menurut Seligman 2013 ini teori authentic happiness ini tidak hanya diperoleh melalui pemenuhan kesenangan diri semata individu, namun kebahagiaan ini bersifat mendasar yang didapatkan melalui kekuatan dan keutamaan diri individu. Nah, untuk definisi sendiri, kebahagiaan otentik ini adalah perasaan atau emosi positif yang mendasar dari dalam diri individu yang dilakukan dengan segala aktivitasnya sehingga individu tersebut memiliki penghayatan akan makna dan tujuan hidupnya. Konsep ini menjadikan kebahagiaan otentik itu sebagai hak dasar, artinya semua orang pasti punya kebahagiaan otentik untuk melakukan segala aktivitasnya. Nah, segala aktivitas yang dilakukan individu ini merupakan gerakan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Nah, apa sih bedanya kebahagiaan otentik ini dengan kebahagiaan yang lain? Kebahagiaan otentik ini sejatinya adalah perasaan positif yang timbul karena nilai kebermanfaatan orang lain. Artinya, dirinya tidak hanya mendedikasikan kehidupannya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain. Kemudian di sini ada 6 dimensi dari kebahagiaan otentik. Yang pertama ada kebijaksanaan dan pengetahuan. Pengetahuan ini dalam proses pembelajaran menjadikan individu untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Atas dasar keingintahuan yang tinggi membuat individu semakin bijaksana dan mencintai apa yang setiap rangkaian aktivitas yang terjadi dalam kehidupannya. Kemudian ada semangat dan gairah. Beberapa orang mungkin merasa bahwa rintangan dan hambatan itu justru menjadi penghambat mereka dalam beraktivitas. Namun, orang yang mempunyai semangat dan gairah ini justru malah mengartikan hambatan dan rintangan ini sebagai peluang untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Karena dari hambatan dan rintangan ini, mereka belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada rasa cinta dan kemanusiaan. Ini biasanya melalui bentuk dari energi positif yang diekspresikan dari lingkungan di sekitar manusia. Sehingga ketika ada rasa cinta dan kemanusiaan ini, lingkungan serta diri kita sendiri dapat menyebarkan energi-energi positif. Kemudian ada rasa keadilan. Rasa keadilan ini berfokus pada rasa kesetaraan, berorientasi pada rasa sama-sama bahagia, sehingga dengan rasa sama-sama bahagia, individu di dalamnya atau lingkungan yang di dalamnya juga akan merasakan kebahagiaan yang otentik. Kemudian ada kesederhanaan. Nah, kekuatan karakter dari kesederhanaan ini meliputi regulasi diri, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan rasa saling memaafkan. Kemudian ada transendensi. Transendensi ini dapat kita katakan sebagai hubungan vertikal antara manusia dengan sang pencipta. Nah, atau beberapa orang juga mungkin mengenalnya dengan spiritualitas. Nah, kesadaran dan keyakinan akan spiritualitas ini yang memotivasi individu untuk selalu bersyukur dalam setiap proses kehidupannya. Karena
individu yang percaya akan rencana Tuhan itu akan merasa bahwa setiap kehidupannya itu pasti ada hikmahnya. Jadi setiap rintangan, hambatan yang dirasakan akan selalu disyukuri, dan rintangan tersebut justru malah dijadikan proses pembelajaran seperti itu. Baik, untuk hal-hal apa saja yang mempengaruhi kebahagiaan otentik ini juga meliputi dua hal, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada kepuasan terhadap masa lalu, kemudian rasa optimis masa depan, serta kebahagiaan di masa yang sekarang. Orang yang memiliki kebahagiaan otentik ini justru tidak bisa kita katakan orang yang punya kepribadian masa lalu yang baik atau orang yang masa depan, orang yang masa sekarang itu sudah sukses. Melainkan orang yang memiliki kebahagiaan otentik ini yang mempunyai keterkaitan yang baik antara kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa depannya. Ketiga hal ini orang tersebut memiliki harapan yang positif terhadap masa-masa ketiga masa ini, seperti itu. Kemudian ada faktor eksternal juga, mungkin teman-teman 2 menit lagi. Baik, sudah tahu dan sudah merasakan ada uang, pernikahan, kehidupan sosial, kesehatan, agama, serta emosi positif. Kayak kita ice breaking ya teman-teman, mungkin teman-teman di sini sudah setengah, kita akan berjalan setengah pelatihan, setengah materi. Saya di sini mau ice breaking, coba kita main tebak gambar. Teman-teman tahu nggak siapa ya kira-kira tokoh di bawah ini? Mungkin boleh on. R.A. Kartini. Satu lagi, ini clue-nya adalah salah satu menteri. Nadiem Makarim. Mantap teman-teman, berarti udah tahu ya beberapa tokoh ini. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk implikasinya, individu memiliki kebahagiaan otentik itu dapat meningkatkan produktivitas, serta memunculkan perilaku inovatif, serta juga memicu keinginan untuk berkomitmen karena sudah merasa nyaman di tempatnya. Nah, ini ada beberapa cara untuk meraih kebahagiaan. Yang pertama ada positive emotion, dengan melihat masa depan, masa sekarang, dan masa lalunya sebagai sesuatu hal perspektif konstruktif yang membuat mereka bahagia. Terus engagement, mereka fokus akan yang dikerjakan sekarang. Kemudian ada positive relationship, artinya memiliki hubungan positif dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada meaning, mereka punya makna dari tujuan hidupnya. Kemudian ada achievement. Achievement ini artinya setiap orang itu penting untuk memiliki prestasi dalam hidup, untuk mendorong individu tersebut untuk berkembang. Kemudian ada closing statement dari saya, ini dari psikiater yang namanya Ida Rohmawati. Dalam hukum law attraction, hukum tarik-menarik, dirimu adalah pusat orbit yang memiliki energi dahsyat untuk menarik hal-hal baik atau hal-hal buruk dari semesta. Sebagai pusat orbit, penting untuk kamu menata pikiran dan perasaan agar selalu berpikir positif. Ini tujuannya adalah agar hal-hal baik datang kepada kita untuk membentuk sebuah kebahagiaan. Jika memang sulit untuk berpikir positif, gantilah dengan harapan positif dan ucapkan sebagai doa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.